Apa? Seminggu deh. Enggak, Wah, yo tidak. minggu Tidak. minggu. Minggu. Tidak. Why? 8 minggu Jangan, rasanya. Buset. pokoknya beberapa pokoknya 3 minggu awal jangan pernah dicek gak keluar soalnya belum keluar sih. Betul. Oh my. Kap- Oke. Kapanan pernah 1,5 bulan, 2 bulan. Buang apa ya? Sampai udah nggak kepo lagi guys di kampus. Betul. Kampus kita Betul. seperti itu. Vibes-nya udah hilang. Ya, Baiklah. Shalom Kak The Evil unmute. Wah, bajunya kita kembar. Jangan-jangan, Jangan, jangan-jangan. enggak itu Oh, nggak jadi. enggak Hitam. Hitam. lembutnya kosong. Orang-orang. Tadi kan ada apa sih? Apa sih? Speknya bakal di roti kosong. Ya kan, Aku mikirnya kayak oke lah lumut tua gitu kan. Ternyata tiba-tiba itu kamar kerja Lut. Cukup tahu. Tadi ada lumut baru gocong. Ini lumut. Kamu Kamar lumut yang apa? sudah berumur. Lah ya, tadi kan konteksnya Itu. umur ya. Rojo terus begitu apa lumut tua gitu lah. Nih tiba-tiba lumut gosok out of nowhere. Dikira dimasak. Kamu masa lumut? Ini Terus kalau misalnya pakai baju coklat lumut goreng gitu. Kalau baju putih lumut rebus. lumut albino. Karena Chestnut baju putih, Jess. Biar lengkap, Jess. Semua jenis lumut ada, Jess. Kalau merah gimana? Lumut ngamuk. Lumut cinja. Ngamuk. Cinja. Maaf ya, guys. Memang akan ada saatnya. Angkonalai. Akan ada saatnya kalian akan menjadi seperti ini, Allah guys. Natalnya belum masih minta angpau. Maka kayak gini. Nanti kayak belum Natal Jadi dah. nanti kita Oh iya ya. Apa? nanti kita minta angpau sama Ko Erik. Ah, iya. Itu minta sama yang namanya The Evil itu. Gak ya ampun, canda. Gak, canda. Maksudku ini yang gajinya 2 digit itu atas nama Velia. Gaji 2 digit. Amin. OTW. Amin. Weh, gaji 2 digit. Kasih tangan guys. Amin, diamini sih ya. Iya, berdoa. Semoga. Sekarang masih berandai-andai dulu, masih membayangkan dulu. Nggak apa-apa, big vision. Oh iya. Menarik. Chestnut Aduh. Apa? Ayo. Kalau Jenangku misalnya gaji guling, 2 guys. digit. Apa? Jenangku guling. Guling depan atau guling belakang? Guling samping. Ini apa? Pelajaran olahraga senam lantai. Ada guling samping. Itu guling depan. Aku itu. Disuruh roll depan malah roll 90 derajat. Apa, Rik? Apa sih?
Apa? Iya kok. Iya kok, enggak apa-apa. Iya. Wah, ada nicknet. Mana Niko satunya? eh masih kita Susi doakan mana semoga Susi? dia nggak ikut. Kan dia pulangnya malam memang Oh, jam berapa pulangnya? Jam jam 8-an. 7 dari jam Hah? 8. Jam 7-an dari sana. Iya, Jam beberapa 8 kali mungkin. ketemu jam 8 sih. Kok malam ya? Iya. Loh, tidak ingat ceritanya Jose. Oh iya sih, yang dijemputnya itu ya. Ya. Jangan lupa ditaruh ceritanya ditaruh di otak sebelah kanan gang 2, belokan pertama. Sudah penuh, Sen. Kepikiran sate, mau makan lapar. Sate babi. Gimana nicknet kabar kuliahnya gimana? Mana nicknet? Oh, belum menghilang ternyata. Oh, ya mah kuliahnya aman. Yang aman sih enggak ya? Oh enggak kenapa? Enggak. Parah ya gak bantuin. Bantu ono tarik. Bukan. Dia info. Mungkin Kan karena nggak Saya apa-apa. cuma bisa nangis. Sama-sama kodenya. Saya cuma bisa nangis. Beda bahasa. Pakai bahasa isyarat lah. Gitu. Terus Aduh, siapa belum datang lagi ya? Yopi belum, masih OTW. Ini OTW. Terus siapa lagi? Bupen OTW mandi jari ini kabar mari aku kayak mang sebelum mandi sampai dia mandi. Aku semari mandi si orang mari. Aku kan mandinya kan 2 menit. Mandiku tuh lama nggak orangnya? Mana ada. Aku mandi lama terus itu mandinya yang lain tuh gimana? Kadang kita keselupa, wes sabunan mandi. Ya wes nggak usah lah gue. semua udah mandi. Bajir katanya kalau lebih. Enggak. Oh sudah. Itu Tenang. cuma dibasahi itu rambutnya. Enggak benar. Aku inget sabun dah, sabunan tadi. Jadi aku pas mandi sabunan tuh, baru inget. Aku diem lah, akhirnya kan biasanya kan langsung mandi cepet gini kan, cara atas bawah. Jadi aku mikir, sabunan belum ya? Enggak api loh. Enggak api. pernah lagi. Aku biasanya kayak aku sabunan tak belum ya? Tak siung. Belum. Wes tak belum ya? Wes akhirnya bawa jaga-jaga Salah, lagi. harusnya bawa ini tuh. Ngono. Oh, Jangan kecut soalnya. iya, soalnya kan aku kan gak kecut kok kan aku. Mana ada mandinya Lo kan kok tahu, kok dia pernah nyium loh. Loh, Waduh, lu kan ada terus. menimbulkan gosip kamu ini. Omongannya menimbulkan gosip. Biasanya soalnya males mandi. Coba tanya Erik, pernah bawa kelekor sih? Oh salah. Salah. Ya pernah dikempet. Jawabannya iya. Pernah guys aku dikempet guys. Astaga guys. Oh, tak kompet di leher. Dikempet Gimana, aku Kak? guys. Tapi bunyi kertak ngono lehernya. Patah dong. Lo kriopraktik apa namanya? Apa namanya? Simpon setting itu namanya apa? Lali. Itu praktis. Ya itu. Tapi dengan cara yang berbeda. Oh enak. Oh, di otakku tadi mikirnya mikroplastik. Grace, kemana kamu Grace? Akhirnya Grace join lagi loh. Surabaya kamu Grace? Datang. Let's go datang. Oh Helen loh, mau ke Surabaya nanti. Kapan bulan apa lah? Kapan Wih. sih? November ya nggak salah. Kapan Bisa sih? ngobrol sebentar nih. Kita Surabaya Barat ya nggak salah. Gila Timur ada apa? Nggak ada apa-apa Timur. Ada nih kampung. Ada. Apalagi kampungnya namanya Ploso. Banyak ya toh. Namanya wis terpencil Ploso. Bluso artinya. Justru itu tuh adalah justru Vale itu iri sama ganggu soalnya isinya Lo ya makanan Valeri tok. mana? Sakit. Oh, Atit. Atit kenapa? Coba gue tak sih. Atit apa? Lepas gagal kampus. Masa syutingnya dia
dari subuh sampai ke subuh. Jam minta setengah maaf, 2 Rik. baru keluar. Marah. Ya kok sorry kok. Terima kasih. Loh, toh kamu gak ikut ngomong maaf ke Vale. Tuh. Masa cuma Loh, ke aku Google doang? Kan cuma minta maafnya ke siapa tadi? Ke Vale. gak di briefing. Loh, Cuma tadi Siapa kan lagi minta ya? Oh ya, maafnya sorry. itu Yang belum datang siapa lagi, guys? Siapa lagi yang belum datang? Kita ada yang lupa. Niko belum jawab Cek, chatku sih. ngecek. Niko satunya. Jadi koin 24 mana? Nah, Ini koin itu 24. belum jawab chatku. Oh. Devi Oke, oh ada belum. pre-shield juga loh, pre-shield Desna sudah. Siapa lagi ya? Kayak ada beberapa lagi yang harusnya cocok. Lupa aku. Ciputel Ngecek, kapan ngecek. join lagi? Ciputel. Ya, Putel masih penyesuaian mungkin karena baru jadi guru ya, jadi masih sibuk. Gitu. Yopi OTW harus sih, masih di kereta atau apa ya, arti lah. Itu makan sih, nggak tahu. Oke, siapa lagi ya? Yopi OTW, dengerin baca chatku. Ngecek di Zoom. Nah, kode ini sudah ada. Terus Oke, yuk. Erik, pengumuman dulu Erik. Yang default dulu, ngajak ngobrol. Sudah ini dong, cerita seminggu belum? belum. Beberapa tadi. Ya apa? Gimana Tadi beberapa ini? sudah. Oh, maksudnya yang belum. Aku tak makan dulu guys. Enggak, bohong, Jeffel bohong. Tadi Tadi kan bukan seminggu. sehari. bukan Itu kan seminggu. itu kan termasuk Sehari. seminggu. Tadi bukan seminggu. Aja, kamu cerita duluan. Biasa kamu cerita duluan. Ayo cepat. Ya, jadi seminggu kok. Ngapain ya? Oh, ya. Oke, aku baru ingat. Nah, jadi ya guys ya, semingguku itu ya semangat kok. Semangat kok. Dan dikempit. Wah, kayak stiker kucingku. Oke, dah semingguku. Seminggu kemarin aku lumayan ya guys ya, kuliah, terus atau ngurusi hal yang lain, terus banyak latihan buat nanti persiapan acara spesialnya PD kampusku. Guys. Jadi banyak latihan mostly itu sih. Terus apa lagi ya, dia kerja tugas ya puji Tuhan lancar, amin satu Suka ya aneh. amin satu, saya amin sama saya. Tak patut. Ya itu tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, puji Tuhan selesai bersama. Lanjut. Apa? Cerita seminggu. Siapa? Ayo, Jeffel silahkan dipilih. Chestnut, One Week Chess. Masa kamu ada di reaction terus Chess, kecewa aku. One Week Chess. Gitu. Jadi tidur Chess. Ya, saya ketiduran. Begitu, Rik. Enggak apa. Oh ya, sorry. Sucun. Sorry. Divisi Jeffel aku. Wah, apa? Sorry. Tolong enggak api itu fitnah. Ya, fitnah tuh gak boleh, Rik. Nggak tahu fitnah tuh dikecam dari begini. Di semingguku. Monggo. Semingguku kurang lebih sama kayak Erik. Enggak sih. Cuman tugas-tugas aja sih. Terus ada gebrakan apa? S3 itu semua ilmu bisa tuh selalu ada gebrakannya. Ya. Oh ya, nggak ada sih, damai-damai aja minggu ini. Ada. Ya damai sih. Ada Gitu, gebrakannya tapi minggu kemarin banyak kelas libur. Nah, ini makanya sih.
Real. Enak Kayak ya. Heeh. gak enak gak sih, Cek? Kayak kita bayarnya tetap tapi libur-libur terus gitu loh kan, kayak apa Iya gunanya kita. sih. Iya sih. Tapi kalau kalau misalnya pas lagi males kayak gitu kayak gitu. Nah, ya iya sih. Gitu. Apalagi besok. Aduh, iya, Kalau besok libur lagi. Iya. iya. Guys, pindah Dosennya SIP aja. penelitian. Nah, menarik kan? Dosennya penelitian. Pindah SIP kalian guys. Pindah SIP aja. SIP-nya Nah, STS menarik guys. kan? Nah, masuk. Promosi. Asik. Biar naik. Saya diam. Mm-mm. Saya hening, saya Gak boleh diam. gitu, Jess. Gak boleh, Jess. Parah, Jess. Oke, lanjut lagi. Apa Langsung ya, pilih. sahabat deh. Niko. Nik. Masih ada. Ya, Oh, bro. masih ada anaknya. Cerita seminggu, Nik. Seminggu apa yang kamu alami, apa yang kamu lewati? Kalau semester 5 ini mungkin seminggunya udah mulai capek ya. Waduh. Kenapa tuh? Awal-awal udah dikasih tugas gitu kan. Terus ya Iya. di Infor juga semester 5 ya kan ada kayak latihan buat buku mana TA ya kan. Oh iya? Enak nggak Ada. sih? Wih. Kayak sudah ada, ya setidaknya gak kaget ya. Enak nggak sih? Enak sih, tapi ya memang tugasnya banyak aja dari semua. Bahkan udah mulai banyak PR tiap matkul jadi ya. Wih. Sehari seberapa? Ya tergantung matkul ya. Kayak nanya itu ya, kayak nanya orang jualan sehari dapat berapa gitu ya. Oh iya, apa ya? Kayak nanya orang jualan kan. Kan sama tahu apa? Kok sehari? Seminggu. Iya, ya seminggu. Kok sehari? Otakku. Kayak nanya omset orang. Otakku. Seminggu. Nah, seminggu itu tetap. Kena CFL. Seminggu bisa ada berapa tugasnya? 5? Nyampe. Wait. 4? Sekitar 3? 4, kadang 5 gitu. Woi. Wah, Banyak benar-benar ya, banyak. Banyak Saya sih. satu ya. Walah, weh. Kalau sehari Sudah satu sih masih enak sih, tapi ini nggak enaknya itu semuanya numpuk di Kamis sama Jumat. Waduh, saya semangat Sangat kataku. sibuk. Kataku sih semangat. Aduh, banyaknya. Semangat, Dik. Pasti bisa, Dik. Nggak semangat saya. Semangat, Dik. Makanya dibantuin ya tahun ini. Bantuin. Semangat aku Mbak Pom-Pom. Oh, Mbak Pom-Pom. Jok ngomong tok. Semangat, ya. Jangan ngomong tok. Dia asal gak bawa alas. Loh. Kok gitu? Lanjut. Apa lagi ya? Coba deh. Gantian. Apa ya? Oh, Michelle aja seminggu. Nah, tadi kan sehari Michelle. Seminggu sekarang. Nambahin 6 hari lagi kan. Ya tahan deh tugas saya pokoknya. Tapi saya masih semangat mengerjakannya. Wih. Ini Kasih semangat. Iya. Semester 1. Masih semester 1. Sebenarnya Semester seneng ngerjainnya. Kalau punyanya Bu Boni aku suka, tapi kalau punya Pak Deki aku bosen. Soalnya gitu kok, membosankan. Jadi yang drama, siapa itu? Jadi yang bernama Pak Deki ini dosen menggambar guys. Dan anak-anak gak tau sih aku gak suka matkul menggambar. Katanya dasar menggambar tapi tiba-tiba tuh gambarnya realis pas pertama-tama masuk.
Iya. Mana Kayak pelit gitu. nilai lagi. Masa itu Waduh. 90 nggak ada 90. Waduh. Susah itu. Kalau 90 di Iya, DKV susah ya guys ya. Penilaiannya sangat-sangat ini ya, subjektif ya. Betul. Oke, kata bapak harus yang nimbul, harus keluar gambarnya. Ya wes tempel aja nggak sih barangnya. Muak aku. Nah, misalnya gambar kucing gitu, wes mbak kucing asli taruh atas kertas. Nih pak muncul Pak. Iya, real. Timbul. Real isap gerak ya. Guys. Gak bayar. Gak bayar dong reaksi. Semangat anak-anak DKV. Semangat yang menugas guys. Wah, semester 1 Shell. Iya. Tapi masih seneng. Tapi main gambar bosan. Tapi lagi disuruh yang 3D aku lebih suka. Bikin monumen amuba ya. Real. Bikin candi Borobudur. Jangan apa dulu. tuh? Pingsan itu nanti di tempat. Apa tuh? Lanjut. Oke. Lanjut. Apa ya? Secret ya, Cekrisnya. Iya, tersesat dulu. Puisil. Nah, Puisil. Halo. Nah, hello. masuk. Dengan siapa dan di Anak mana? sibuk selanjutnya. Dengan DFC. Selamat Anda mendapatkan. Oh enggak ya. Lanjut. Cocok saya Gigi jadi bawa acara jujur guys. Selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah dipotong pajak 110%. Wow. Utang. Bambang. Wow. Tapi dulu aku silakan cerita seminggunya. Oke, jadi ya semingguku cuma kelas, terus habis itu sesi, terus kemarin tuh mulai hari apa ya? Hari Selasa kemarin tuh pembentukan kelompok gitu buat bikin projectnya itu dari perusahaan decoding sendiri sama perusahaan Accenture sendiri. Gitu use case-nya. Suruh milih antara dari perusahaan decoding atau dari Accenture. Jujur aku belum milih. Jarum boleh nggak ya? Enggak dong, nggak masuk dong. Ini dari perusahaan Accenture sama decoding. Kenapa jadi tiba-tiba ke Jarum? Oh, menciptakan siapa tahu. Enggak. Siapa tahu. Enggak dong. Ya. Belum sempat milih use case-nya, belum sempat milih kelompok juga. Soalnya masih baca-baca use case-nya, baca-baca datanya. Karena jujur aja takut salah pilih use case. Takut gak bisa ngerjain, jadi masih kayak mikir-mikir yang mana ya yang tepat gitu. Soalnya ini kriteria terakhir supaya bisa lulus program magang ini. Aku nggak lulus di capstone project ini, aku cuma dapat sertifikat, aku nggak bisa convert SKS. Jadi istilahnya kayak sia-sia. Makanya kayak masih mikir matang-matang. Kalau kuliah nggak ada yang sulit sih. Ya paling cuma kayak seminggu sekali itu Pak Erik minta buat bikin konten marketing. Cuma ya masih oke lah. Terus Pak Erik bikin. Ini namanya sama lagi. Pak Erik. Ya sorry. Suka gitu Pak Erik. Ya wes tak suruh jualan wes. Jualan ya? Jual kelas.
Let's go. Wow. Sama itu bikin Kuansel sini. Kuansel minta buat bikin e-commerce. Wow. Aplikasi kah? Bebas mau web, mau aplikasi. Intinya Kuansel mau terima jadi e-commerce. Minta sama E-commerce. minta sama Ko Denny coba aku boleh bikin ya lu Keren. coba aku Shopee, boleh Tokopedia, Alibaba itu aslinya Kodeni. iya Di belakang itu itu tuh ada Kodeni. semua satu kampus itu sungkem sama Ko Denny. Wow. Sorry, Jadi sorry. yang tiga satu kon ngawang deh. Coba kupol sa kampus STTS tuh coba kupu walik jago. Apa itu dosen-dosen kayak ya. Dosen-dosen tuh diajari. Dosen-dosen pun kalah diajari. Gini loh Pak caranya. Gini loh Pak caranya dari ini. Dikeplak ini. Oke, kita pengumuman dulu ya guys ya. Kita pengumuman dulu. Jadi, Oke, jadi untuk pengumumannya kita bakal ada Hivel Sport. Kita usahakan minggu ini. Karena kita ada beberapa lapangan, kita harus pilih lapangan yang paling oke harganya. Karena setelah kita hitung-hitung ada beberapa yang masih kurang kompetitif lah, intinya kayak gitu, kurang enak lah gitu. Jadi kita ada masih cari beberapa opsi lain dari segi tempat, dari segi tempat, jarak dan harga gitu ya. Jadi ada beberapa sehingga kemungkinan besar di minggu ini. Cuman kalau pun terpaksa berarti memang ya minggu depan. Tapi pasti di dalam 2 ini pasti sudah ada. Untuk raket kita sudah ada 2. Jadi kalau kalian yang punya raket, aku harap kalian bawa aja. Jangan kita gambling gitu ya. Ya kalau bisa punya ya janganlah. Jangan kasihan yang nggak punya ya. Yang nggak punya mungkin ya nabung pelan-pelan ya. Gitu. Sementara pakai punya Evil dulu. Tapi jangan menggantungkan, karena apa? Mungkin kita ada jiwa-jiwa baru. Takutnya yang nggak punya nanti kan kita pasti bingung. Gitu ya. Bisa sih gantian, nggak masalah juga sih sebenarnya. Gitu ya, karena kita ada 2 lapangan gitu ya. Kita sewa 1 sampai 2 lapangan gitu ya. Tergantung orangnya. So itu ya, itu untuk Evil Sport. Terus untuk ini BTL jangan lupa ya, kita juga terus ada di Rabu Sabtu ya. Ya nanti kalau nggak keluar ya silakan orok orang-orang BTL ya, jangan ke koko. Terus yang bisa on cam ya on cam. Terus apalagi ya, Evil Culinary segera kita akan segera kita mau luncurkan gitu ya. Tapi sabar dulu. Itu untuk kita jalan-jalan atau kita makan malam, makan kuliner di mana, atau kita mau coba makanan mana bareng-bareng berlima, berenam, bersepuluh gitu lah. Gitu ya. Misalnya daerah barat, daerah timur gitu ya. Gitu. Tapi kita tetap ada sharing sessionnya lah. Gitu ya. Tetap karena itu nggak boleh sampai kita jadi community club gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Iya, kita kita bakal ada offline ya. Natali tak pastikan sudah offline meskipun tempatnya kita harus ganti karena ternyata Biji Jansen begitu banyak ketentuan yang sangat merugikan ya kan. Jadi kita harus terpaksa pindah. Ternyata sudah mau di DP bla bla bla. Jeng ya, banyak keputusan yang merugikan. Jadi dibanding kita repot ya kan. Ya itu sangat merugikan ya. So kita akan cari tempat, masih banyak tempat lain tenang aja. Karena masih berapa bulan lagi? 3 bulan ya, 3 bulan lagi. 2 bulan lah ya, istilahnya 2 bulan. 2 bulan. Alah, apa ya? Kakak bagus kan. Ndak ya. Kayak gitu. Yang pasti nanti Erik bakal solo ballet buat kita. Itu special performance. Kalau ndak ada, tagih. Ya itu titah dari Gembala ya. Kayak gitu. Oke. Oke,
Ya itu ya, itu untuk Evil, itu untuk Natal. Jadi kalian masih itu eksternal ya, kalian boleh ajak siapapun. Kita bakal tetap ada dinernya. Yang pasti itu nggak mungkin pagi atau siang ya, nggak mau guys, nggak enak ya. Kalau pagi cek ngantuk, siang panas, malam enak kan, enak malam paling enak gitu kan. Pulang capek tidur, nah enak ya. So itu ya, jadi pasti malam tuh maksudnya sore ke malam lah, nggak bukan sih bener-bener jam 6 mulai enggak. Ya mungkin jam 5, jam 4 kayak kemarin ya. Jam 5-nya mulai. Cuman pasti lebih proper ya, karena jaraknya lebih jauh. Kalau kemarin tuh sebenarnya agak dadakan di service itu ya. Tuh, terus apa lagi ya? Terus, oh iya rasanya ya, ini mungkin ya, tapi masih sangat amat terlalu mungkin ya. Mungkin bakal ada eh pergeseran hari ya kayak gitu itu saat ini. Jadi itu mungkin sih masih ya, tahun depan ya mungkin ya, masih tahun depan, masih belum ada kepastian yang ini, kayak pikiran liar aja untuk tiba-tiba enak geser di hari lain gitu ya. Gitu. Tapi cuman belum tahu sih siapa jadi atau enggak gitu ya. Jadi itu apa ya, sekilas info lah gitu ya, sekilas info, cuman belum tentu sih. Sebenarnya aku pengen tak sandingkan di hari Sabtu. Jadi seperti youth service gitu ya sebenarnya. Cuman banyak pertimbangan sehingga nggak jadi gitu ya. Tapi yang pasti akan digeser. Kemungkinan besar, nggak besar sih. Sekilas infonya mungkin digeser. Kalau kemungkinan besar kecilnya nggak tahu. Gitu ya, itu aja. Terus apa lagi ya? Kita juga akan ada ini, kita ada departemen baru, kita ada production, terus kita juga open untuk pelayanan bagi orang yang benar-benar rindu melayani. Tentunya pasti dibentuknya juga nggak gampang ya, kayak gitu. Ya pastilah. Gitu. Jadi kalau memang pengen melayani, pasti kalian bisa kontak aku, nanti taruh di mana. Gitu ya, sesuai dengan kemampuan kalian lah, gitu, dan semaunya kalian ya. Gitu. Karena Evil akan semakin grow. Oh iya, itu baru ingat. Semakin grow dan nanti pasti butuh SDM. Terutama di Surabaya, kita akan lebih banyak bergerak di Surabaya soalnya. Secara tenaga ya maksudnya. Gitu. Terus, ada Felix hari ini. Ada Felix. Oke. Nah, tapi, oke. Terus, minggu ini 80% harusnya ya. 80% kita, bukan 80% ya. Ya memang itu acaranya dia, masa 80% ya. Oke, tapi ya tanggal 4 kita kan mulai masuk di UIK ya. Kita sudah melayani di sana. Jadi harusnya itu jadi, nggak mungkin tiba-tiba nggak jadi ya. Karena itu welcome partinya mereka. Kayak gitu ya. Jadi pasti jadi. Jadi kita mulai dari minggu ini harus sudah mulai pelayanan sampai terus. Jadi kita bisa tergabung di kepanitiaan itu sebagai mercy untuk kita bisa bantu. Gitu ya. Semoga ini kan, dan nanti ke depan dari WIKA ini ada beberapa relasi yang kita bisa jangkau ternyata. Setelah aku ngobrol dengan ketuanya, kita bisa masuk di beberapa kampus yang terrelasi dengan UWIK. Kayak gitu, akan dibantu. Dikasih perahu lah. Kayak gitu kita untuk ke sana. Kayak gitu. Jadi akan mencapai ke 7 kampus yang kita harapkan. Kayak gitu. Jadi semakin dekat dengan kerinduan kita gitu ya. Terus sekarang ke New Hope ya. New Hope hari-hari ini banyak acara. Jadi New Hope ini juga padat ternyata sekarang gitu ya. Sebelum kita ke target yang baru, kasih dulu report yang sudah kita buat. Jadi kita sudah, siapa jenengnya Pak Kodar, siapa? Lupa aku namanya gak yang bener, bingung. Gitu ya. Terlalu kreatif mama-mama ini ya. Namanya Pak Kodar, yaitu jualan cakwe dan roti goreng di dekat rumahku guys. Jadi kalian bisa mampir kalau dekat-dekat rumahku. Jadi suaranya jangan lupa ya. Terus jadi ini roti, jadi kalian juga bisa lihat di story ya. Victory Reported taruh story kan nanti ya. Setelah ya, mungkin hari ini atau besok ya, gitu ya. Tekanan ini. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi tak jelaskan dulu, dia itu jualan roti goreng dan cakwe. Nah, ini dekat rumahku. Jadi kalian
Mana Imam Bonjol ya, Imam Bonjol, dia Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol ya, kalian bisa ke sana. Itu enak ya, enak nggak sih? Enak ya, ya enak. Aku lupa saya rasanya, cikatku enak, gitu ya. Oh, enak, ya enak. Ya, dan bapaknya juga ramah, highlight itu, kayak gitu. Nah, itu ya. So, silakan dilihat, monggo. Oke, nanti kalian bisa lihat lagi itu ya. Ini suaranya kecil sih. Oke. So, jadi kalian bisa lihat bagaimana di Hope terus bergerak ya ke depan apa ini Hope ini nggak cuma khusus di UMKM, nanti kita juga nanti juga ada, kalau istilah pemerintah itu apa ya, kampung juara. Soalnya ada kampung kita masuk kampung juara lah nggak salah itu, nggak ngerti, kampung tangguh, sorry kalau ngomong kampung tangguh ya, kampungmu nggak tahu tiba-tiba menang kampung tangguh, nggak ngerti ya apa caranya dapet ini gitu kan. Nah tapi kita kan juga bergerak di apa namanya di beberapa kampung juga ya. So itu jadi warnanya kuning sekali gitu ya. Ada foto hasil jadinya. Tunggu, oke. Sampai kita ngobrol. Jadi Pak Koder ini apa namanya? Aku pertama kali lihat ini pas aku lagi lapar ya. Sama Rupi itu lapar. Terus tiba-tiba ketemu cakwe dan roti goreng gitu ya. Terselamatkan oleh itu karena restonya mahal gitu ya. Jadi pertama kita bisa beli roti goreng dan itu sangat enak ternyata. So ke depan kita juga ada beberapa lagi target untuk New Hope. Jadi aku harapin kalian bisa bantu sebisa kalian, seikhlasnya kalian, bukan paksaan ya. Kalau kalian juga pengen terjun ke lapangan boleh, kalian bisa chat aku ya tentunya, tapi no rewel-rewel club ya guys, kayak gitu. Kita udah pusing masang, cek pusing ambil orang repot ya, kayak gitu sih. Jadi kalau kalian mau ikut terjun boleh gitu ya, nanti kalian bisa chat aku, kita kan kasih targetnya di mana ya. Aku harap sih ada sih guys yang mau bantu ya secara offline gitu ya, karena kita butuh bantuan juga untuk tenaga ya guys. Gitu. Sekarang yang masang cewek-cewek dominannya gitu ya, jadi jangan lupa untuk kalian bisa bantu lah gitu ya. Yang di Surabaya ayo bantu ya. Apalagi fotonya nggak ada. Oke, kita menuju ke satunya dulu. Ayo, nah sekarang kita juga ada satu target baru dari New Hope gitu ya. Aduh apa ya kemarin, oh iya cilok, wah cilok, setelah bawang terbitlah cilok. Nah yuk, untung enak pentol bakalan daripada cilok ya. Oke, ayo silahkan Jesna dijelaskan butuh apa aja dan bagaimana latar belakangnya. Halo? Hilang suaranya. Oke, so aku jelasin aja lah gitu. Ya, suaranya aman enggak, Jess? Mana Jessica ini? Ke toilet ya mungkin. Kok dulu Pak, saya masih ke toilet ya mungkin. Mana Jess ini? Jess. Mana Jessica? Wah, mari berdonasi. Warnanya ungu sekali ya sama pink ya. Lucu. Oke. Yuk, Maya Jasad, dadah. Oke ya, jadi ini apa namanya? Jadi ini Pak Beni ya. Siapa namanya cucu tadi? Beni ya. Beni. Siapa namanya? Beni. Ah, bukan Denny ya. Beni. Ini nama saya gitu kan. Nah, jadi ini cilok ya, cilok. Duh, si Beni itu siapa? Oh, cucunya. Cucunya. Itu nama cucunya Beni. Gitu ya. Ini namanya Pak Usyono. Nah, Robani itu cucunya gitu ya. Tapi nama ciloknya apa kemarin? Cilok Pak Bani. Bani. Oh, Bani. Iya, Bani ya. Nama orang tuh sing gampang
kayak gitu. Oke, dilanjut sama ini ya, Jesnat ya. Wah, dia terlalu excited pengen ngomong. Baru balik kok ya ngomong. Cuma suara aku. Mana? Suaramu tunjukin. Nah, Shalom semua. Jadi shalom. Jadi puji Tuhan kita dapat target baru lumayan cepet sih guys. Jadi targetnya kali ini ciloknya enak guys, murah, cuman cilok biasa 500-an, cilok isi telur puyuh 1.500, terus jual tahu bakso juga. Nah, latar belakangnya ini bapaknya jualan waktu COVID itu karena dia di PHK ya, Cek. Kemarin lupa. Iya, harus gitu. Oh ya, terus itu namanya sekarang kan cilok setia usaha. Itu bapaknya mau ganti jadi cilok Rabani. Spoiler dikit, guys. Soalnya yang nama cilok setia usaha itu dulu bapaknya apa ya, kayak kongsi gitu sama orang Bandung, tapi ujung-ujungnya dia ditipu, makanya mau ganti nama gitu. Terus yang kita perluin bisa dilihat di sini ada banner, centong nasi, lem kaca, terus dandang kuah bakso, soalnya dandangnya ini nggak ada kuahnya gitu guys, dandang cilok. Goreng, kain lap, stiker vinil, terus tempat penyimpanan uang, soalnya bapaknya masih pakai kayak kaleng box itu, saya lihat. Terus butuh bukaan etalase, soalnya ini bapaknya pakai kayak triple gitu, terus wadah buat itu tusuk ciloknya. Tiap bantuan yang diberikan dalam apapun, baik tunai maupun non tunai, sangat berarti ya guys. Terima kasih, selamat menabur. Siap. Jadi bantu-bantu ya. Kasih plus dulu. Jadi Jessica ini juga lagi belajar public speaking, jadi jangan dihujat dulu ya. Orang dia masih belajar. Tapi sudah sangat bagus dulu SMA pas SMA pas kuliah cuman gitu. Sekarang bisa ngomong di satu komunitas gitu ya. Mantap. Oke, jadi budget kita tuh kurang lebih 500.000 ya. Bisa lebih bisa kurang, tapi kalian bisa bantu seikhlasnya kalian ya. Mungkin kalian ada kerjaan atau kalian ada project yang kalian bisa membantu, enggak apa-apa. Ini bukan paksaan dan tidak ada lebih rohani, tapi I think ini salah satu DNA kita, yaitu influence gitu ya, jadi menjadi dampak. Oke? So itu aja untuk yang kita butuhkan. Ini akan dieksekusi, nggak tahu kapan, aku lupa kemarin, aku kok lupaan ya sekarang ya. Saya perlu suntik ya, lupaan aku. Kapan eksekusi? Jessica? Eksekusinya kapan? Hilang namanya. Kesatu lagi. Tanggalnya, oke. Kurang lebih biasanya durasinya seminggu sampai 2 minggu ya. Kayak gitu. Jadi kalian bisa dalam minggu ini gitu, kalian boleh bantu-bantu ya. So itu aja hari ini. Kita juga ada cat sih itu kurang satu ya, cat, sorry. Nggak cukup tempatnya ya. Gitu semua gitu. Jadi itu seperti inventaris kita juga buat ke depan ya. Tuh, kan nggak mungkin dicat hitam ya, inventaris kita hitam coy ya. Jadi kan nggak mungkin hitam. Kan ciloknya berduka sekali ya. Aku cuma mikir satu kayak sakno ya, cilok ditipu ya. Aku mikir usaha cilok gini aja loh ditipu coy. Bayangin cilok gini jadi ditipu loh. Ya Tuhan, mau nipu tuh sih bagusan dikit gitu ya. Akhir-akhirnya aku ditawari banyak usaha yang sangat ekstrim gitu ya. Sampai pernah di pagi, aku jadi inget itu. Oke, nah, tapi maksudnya itu aja hari ini ya. Jadi fotonya belum ada ya. Nanti sambil dicari pelan-pelan ya kayak gitu. Nanti akhirnya aja. Oke, emang aku nggak nyiapin, sorry. Aku lupa ngomong. Oke, itu aja hari ini. Hanya pengumuman ini hampir setengah jam ya. Oke.
bertobat dan harus lebih cepat. Tentang belum ada PAW. Sewantui ya gitu kan. Oke, so itu aja. Terus kita juga, oh iya kita bakal ada offline itu, kita hybrid lagi tuh bakal bulan depan ya nggak salah. Bulan depan tuh bakal kita ada hybrid lagi. Tapi nggak tiap minggu. Jadi mungkin per 2 minggu sekali kita hybrid. Gitu ya. Nanti sampai di tempat yang permanen kita baru tiap minggu lagi. Gitu ya. Karena nanti ke depan ya kita akan kelola bangunan itu untuk disewakan ke persekutuan doa lain. Hore, gitu kan, dapatlah duit, gitu kan. Pikiran emang berbeda ya. Emang orangnya suka duit repot ya. Gitu. Yang penting jangan jadi hamba duit gitu ya. Oke. Kita bagi 100%. Oke, enggak bercanda. Langsung kaya gitu. Gitu ya. Oke, saya sampai sini dulu. Oke, kita apa namanya? Sampai sini, aku harap kalian bisa bantu New Hope ya. Kita gerak sama-sama. Kalau kalian nggak bisa bantu waktu, tenaga, oke? Jadi aku harap kalian bisa bantu. Soalnya kalau kita gerak sendiri eman guys, kita geraknya satu community, ya. So, ayo Erik tuh Erik. Kalian sharing, oh salah. Belum waktunya. Nanti. Kalian minggu depan. Oke lanjut. TikTok. Nggak seru, diomongin seminggu nggak seru, enak hamin satu ya. Lanjut. Waduh. Nino. Oke. Siap. Kita satu tahun doa sebelum kita mulai. Oke Bapak, hari ini kita kumpul di Zoom ini, kami akan melaksanakan sate hari ini Tuhan, kiranya Kau sertai kami berjalannya ibadah ini agar berjalan dengan baik mulai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya Kau urapi Kode ini yang akan menyampaikan apa yang Kau rindukan Tuhan, biarlah apa yang Kode ini sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan apa yang Kau rindukan pada setiap kami Tuhan. Thank you Bapak, tanamkan pesan firman-Mu dalam hati kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, so jadi bulan ini masih sama, kita dalam revival dan di minggu terakhir ini aku mulai masuk ke tema yang baru. Kita lebih masuk ke basic, jadi kembali kita back to basic lagi, dan again kita ke tema ini lagi. Tuhan tuh taruh tema di hatiku untuk harus ngomongin basicnya lagi. Setelah itu kita akan mulai masuk di nanti di worship and Holy Spirit gitu ya, terakhirnya gitu ya, untuk menjunjung ke tema Natal kita. Temanya apa belum ya? Oke, kita juga mulai masuk ke tema tahun depan gitu kan. Tema tahun depan kita adalah dang tunggu nanti ya. Ya gitu, nanti aja teman-teman. Terlalu cepat ya rasanya. Aku cuma suka ke spill aja ya. Gitu kan. Depannya M dah gitu aja. Oh salah, susah ya. Ya gitu ya. Depannya M aja pokoknya udah gitu ya. Nah, biar aku bisa mikir tema tahun depan apa ya, depannya M gitu ya. Oke, so enggak sudah ada Kasuaga. Cuman belum dibuat story-nya nanti gitu ya. Tekanan buat yang sosmed ya. Oke. Kode enggak bercanda. Tapi maksud gitu ya. Jadi kita bakal masuk di tema tahun depan itu mungkin kita kan bahasnya di Oktober. Ya, Oktober kita akan mulai masuk juga di tema-tema tahun depan. So, jadi hari ini kita ngomong super system ya. Kita ngomong tentang super system. Sebenarnya kenapa aku ambil tema ini? Sebenarnya kalau aku ambil tema berdoa kalian bingung ya. Ya kan? Apalagi dibahas dalam berdoa gitu ya. Kita sampai belenek gitu ya, dari yang pendeta muda, anak kecil ya kan, sampai yang paling tuir. Yang pendeta yang kalian tahu pasti bahas cuma satu, berdoa. Sampai bosan belenek gitu ya. Dari bahasa yang bombers itu sampai ke Genji. Nah, baby apa boleh namanya. Nah, gitu. Dari orok papa mama, gitu, stigma papa mama, gitu kan, sampai stigma anak muda, saya nggak mau dibahasi, kayak gitu, tentang berdoa, gitu. Itu semua sudah dibahas, gitu ya. Nah, tapi kita coba ringkas dari beberapa stigma, gitu ya, dari beberapa generasi, gitu ya, dari beberapa stigma yang beredar, dan pasti salah satu dari banyak stigma ini pasti kalian juga alami, gitu, pasti kalian denger lah. Kayak gitu kan. Nah, hal yang paling basic yang selalu dikasih tahu adalah cuma satu.
gitu kan. Kalau berdoa itu harus ini apa namanya, harus yang namanya formal gitu ya. Nah, terus harus pakai, kalau Tuhan itu harus pakai engkau. Nah, itu pasti tuh. Gak tahu kenapa itu selalu ada. Gak tahu kalian alami atau enggak, tapi di zamanku dialami gitu ya. Jadi kalau doa itu harus di depannya mengucap syukur terlebih dahulu gitu ya. Gitu. Di belakangnya harus mengucap syukur, di tengah-tengahnya itu memuliakan nama Tuhan. Itu stigma yang lain. Ada stigma lagi di mana kalau doa itu harus duduk di tempat yang sembunyi. Gitu kan, nggak boleh kelihatan. Jadi kalau orang masuk gila, lo kan aku nggak berdoa nggak gitu ya. Oh enggak ya, jangan ya gitu. Jadi tapi maksudnya bahwa ada stigma kayak gitu. Ada lagi stigma yang pasti kalian dengar juga gini. Alah doa itu gak usah dibatas-batasi lah, gitu kan. Doa. Untuk yang ngerti, gitu. Itu kata lain. Ada lagi stigma yang kalian doa itu harus lipat tangan tutup mata, gitu. Nah itu tambah lagi ya. Doa itu harus kusyuk dan doa itu harus hening. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita ketemu ke sahabat-sahabat kita, kalau kita berdoa ke sahabat kita yaitu dari teman-teman Katolik, ada beberapa yang doanya bernada. Gitu ya. Ada beberapa yang pakai nadanya sampai gitu semua ya. Enggak tahu itu. Gitu kan. Enggak tahu gitu. Gitu. Ada juga stigma seperti itu, harus doanya harus seperti ini gitu ya. Ada lagi yang harus menundukkan kepala sebagai rasa tanda hormat. Nah gitu. Ada yang suruh nangak ke atas, ngapain berdoa kok ke bawah, ngapain malu. Sing satu nih nondok bawah, aku bengok, aku ke tengah gini ya, aku tengah giring ini. Karena ke atas salah, ke bawah salah gitu ya. Itu stigma banyak, karena kerjaku juga gitu. Ada yang menundukkan kepala sebagai rasa hormat, ada yang bilang kok malu sama Tuhan gitu. Ditampillah ayat, aku dengan gagah berani masuk dalam hadiratmu kayak gitu. Pas menghadap ke atas saya bilang kok songong nantang Tuhan. Iku sing jadi Tuhan juga godek-godek weh. Apa sih mau aku sih disembah bingung. Ngomong gitu weh buat Tuhannya gitu. Nah jadi banyak stigma dalam berdoa yang kalau aku bilang salah ya nggak tahu ya salah atau bener ya sebenarnya kayak gitu loh. Itu kan seperti peraturan tidak tertulis ya, atau kebudayaan disebutnya gitu loh. Gitu. Nah tapi sebenarnya ada satu hal yang lebih daripada sekedar berdoa gitu. Semua stigma yang kita hadapi saat ini adalah itu sebuah kebudayaan kayak gitu. Yesus pun juga alami itu dalam kebudayaan dia dalam berdoa kayak gitu. Tapi Tuhan juga mengajarkan doa yang benar seperti apa gitu. Kita nggak akan menuju ke doa Bapa kami ya, tenang aja hari ini, tenang. Kalau usah ditebak ke doa Bapa kami gitu ya, pasti kalian juga bosen gitu kan. Nah tapi maksudnya hari ini bahwa bagaimana kita hari ini bisa mendapat satu super sistem yang baru gitu loh. Ya mungkin banyak stigma orang ngomong kayak gini. Maaf ya, orang yang fatherless akan kehilangan gambar diri dari Bapa. Gitu. Jadi bagaimana orang tua memperlakukan kita itu apa namanya? Itu akan menjadi gambar diri kita ke Tuhan. Kayak gitu. Itu satu fakta yang aku dapat dari SMP pada saat itu, dan itu sudah dibuktikan udah dibuktikan hingga dari beberapa orang, termasuk aku pun juga sama. Ketika aku selidiki, ternyata dia punya gambar diri ke papanya yang salah. Kayak gitu. Ada satu orang yang pada saat itu selalu dituntut sama papanya. Gitu. As always dituntut. Itu pas aku zaman SMP tapi ya. Lama sekali ya, berapa tahun lalu aku SMP berarti ya. Udah gak usah sebut lah. Gitu ya, pada aku kecil. Pada saat aku kecil gitu ya. Pada saat aku kecil gitu. Nah, aku masih di gereja lama aku gitu ya, bukan gereja yang sekarang gitu. Itu pendeta aku cerita bahwa ada satu orang yang merasa dituntut terus. Akhirnya dia tuh as always nuntut Tuhan gitu. Dan dia juga ngerasa dituntut sama Tuhan gitu. Jadi dia nuntut tapi juga dituntut. Tapi dia punya gambar diri Tuhan, itu selalu nuntut tentang kamu berdosa gitu. Karena ada satu gambar diri dari papa yang di dunia, itu dia itu selalu dituntut gitu. Sampai di titik dia mulai kembalikan mindset atau kembalikan gambar diri yang benar di Tuhan, baru dia bisa benar-benar pulih hubungannya sama Tuhan.
Nah, seringkali kita juga begitu bahwa ada banyak orang yang memberikan mindset yang salah tentang berdoa. Gitu. Sebenarnya berdoa itu lebih daripada sekedar kita sekedar ngomong gitu. Sekedar kita cuman kayak ya udahlah harus, atau ini sesuatu tuntutan dari Tuhan. Kalian nggak berdoa pun kalian tetap diberkati kok sama Tuhan. Itu sudah masuk dalam general blessing. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang general blessing ya kita pasti diberkati. Gitu loh. Kalau secara corporate ya kita diberkati. Tapi kalau kita ngomong tentang personal, kita nggak pernah dapat personal itu sampai kita berdoa, bukan? Karena berdoa itu hal yang paling gampang, gitu. Berdoa itu hal yang paling skillless lah, gimana gitu, tanpa skill. Nah seringkali orang nggak mau berdoa, jawabannya cuma satu, aku nggak tahu harus berdoa apa. Itu selalu kalimat yang selalu keluar. Aku nggak tahu harus berdoa apa. Jawabannya ya udah omongkan yang apa adanya, kan gitu harus sih, kayak gitu loh. Karena kita jadi taruh di banyak stigma, berdoa harus begini, doa harus begitu, doa harus begini, terus begitu. Itu adalah aturan dari ahli Farisi sing dibuat untuk jemaatnya. Iya kan? Gak ada bedanya dengan sekarang. Kalau hari ini kita ngomong, oh pendeta harus ngomong kayak gini, gak ada dasar khusus, Tuhan harus ngomong berdoa seperti apa. Berarti kan itu Farisi, aturan Farisi atau aturan ritual yang dipakai, gitu loh. Dan tapi itu tetap bagus ya, gitu. Nah, jadi memang baik, cuma seringkali orang berpikir ritual atau bagaimana gestur atau bagaimana cara itu yang akhirnya membuat doa kita semakin dikabulin gitu. Itu stigma yang salah gitu loh. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita berdoa, kita harus ngerti dulu fokus kita itu apa dalam berdoa. Apa sih meaning dari berdoa? Kan harus tahu dulu. Sebelum kita ngomong tentang berdoa, step pertama ketika kita sudah bertobat itu apa sih? Berdoa. Ketika kita berhenti berdoa, artinya kekristenan kita sudah mulai mati. Karena doa itu menjadi ukuran dalam penyembahan itu oke lah. Baca firman iya, tapi doa ini akan menjadi takaran utama dalam hidup kita. Apakah kita itu hidup dekat dengan Tuhan atau tidak? Karena simpelnya kayak gini, kalau kalian dalam rumah, yang ditanya sama orang teman-teman kalian, pasti apa? Masa kalian bagaimana kamu menyembah papamu, memberikan gift ke papamu atau ke mamamu atau ke saudaramu? Nggak pernah. Saya ditanya selalu apa? Ya apa hubungan komunikasimu? Gitu. Nggak pernah ketika kalian punya masalah di keluarga, maaf ya yang broken home misalnya, nggak pernah ditanya gini, kamu ngasih apa ke papamu, kamu sudah berikan waktu ke papamu, pernah nggak? Enggak. Hal yang pertama kali ditanyain, ya apa hubunganmu, komunikasimu ya apa tiap hari, sering ngomong dah. In generally kayak gitu ya, kecuali orang udah ngerti case-nya ya. Tapi aku pun juga gitu, bagaimana hubungan papa mamamu gitu misalnya. Bagaimana hubunganmu? Pasti merujuk ke komunikasi dan pemahaman. Kayak gitu. Jadi hubungan itu kan berrelasi gitu. Kalau ada papan main ya. Nggak gitu ya. Jangan boseni nanti. Tapi hari ini berdoa gitu kan. Itu harus berkorelasi dengan hubungan. Karena ketika kita punya hubungan tanpa komunikasi itu sebenarnya sia-sia. Jadi ini kalau kita punya pacar, kita cuma ngasih gift terus cakwe terus ya hari. Ada dulu satu temanku punya cakwe di pasar Atom, kayak gitu. Pacaran sama satu kelas gitu, jadi bahan gosipanku. Namanya masih belum bertobat ya, bertobatnya separuh gitu. Tak gosipin ya hari, kayak gitu. Iya apa ya terlalu bucin ya lakinya ya, ngasih jus lah, apa kasih apa lah, gitu loh, gitu kan. Nah, kadang itu orangnya belum datang mau tak saut gitu loh. Ya, jadi berantem kan lumayan. Kamu nggak ngasih aku gitu ya. Gitu ya. Nah tapi maksudnya kembali lagi bahwa pada saat itu aku apa ya kayak ngambil gak ngambil salah ngomong. Enggak ya.
otakku. Nah, pada saat itu ditanyai gitu, ada orang yang ngomong biasa, namanya rumput tetangga sawo merah gitu kan. Nah, dan dia tuh nanya gitu, kok kok enak ya kamu dikasih cakwe terus gitu. Dan cakwe ini tuh FYI mahal guys. Ya kan tau lah cakwe-cakwe nggak ada murah ya sekarang. Gendeng semua, 7.000, 8.000 gitu, kayak gitu. Minimalnya 5.000 sekarang. Nah, itu mahal, itu yang nggak salah 8.000 9.000 nggak salah. Nah, dia dikasih cakwe, hampir tiap hari dikasih cakwe, apa minta apa dikasih, gitu. Kayak, dan aku yang ngomong hal yang sama, enak betul ya, gitu, dikasih cakwe, gitu. Tapi semua orang ngomong hal yang sama ke ceweknya, kayak enak betul kamu. Dia tuh sampai ngomong gini, nggak enak guys, nggak enak, kayak gitu. Karena gak enak dikasih, bosen dikasih cakwe terus gitu, bosen, kayak melunger katanya gitu, kayak hidup bukan roti saja tapi hidup oleh cakwe saja gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi maksudnya kembali ke situ lagi bahwa sering kita nggak bisa ngomong bahwa hubungan mereka itu baik karena cakwe, kayak gitu loh. Meskipun jadi pengen cakwe aku sekarang, tapi maksudnya kayak hubungan kita nggak seperti hubungannya disitukan oleh karena dikasih cakwe tiap hari, gak bisa. Tapi kamu dikasih cakwe tiap hari tapi tetap selingkuhan ya waduh ya, kayak gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya dikasih cakwe ternyata HP ini misalnya centang satu terus, ya gak mari-mari ya, kayak gitu loh maksudnya. Gak bisa juga gitu kan. Kalau misalnya centang apa namanya, kasih cakwe tiap hari, kasih duit, tapi ternyata dia gandeng yang lain kan repot ya, kan gitu loh, gitu. Nggak bisa ya, ngerti ya, maksudnya nggak bisa kita hubungkan yang namanya give, isi kata, gak bisa ditouch Tuhan ya, bingung nggak bisa nge-touch Tuhan, ya gitu kan, quality time, misalnya kita kasih ke Tuhan, itu nggak bisa menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang bisa hanya menggambarkan hubungan dengan kita dengan Tuhan adalah seberapa kalian punya komunikasi yang deep sama Tuhan. Kalian tahu ketika Girisan on cam nih, on cam. Nah, on cam gitu bagus. On cam dong. Nah, mantap. Nah, kalian tahu ya, ada satu kamus cewek-cewek kalau dia di kafe. Nah, ini para cewek pasti relatable gitu. Kak relate, boh, kayak gimana ya. Nah, ketika kalian lagi berlima, berenam, di cewek-cewek semua tuh ada cowoknya yang satu connect. Biasanya kalau satu cowok lima cewek, gue biasanya boti ya, biasanya cowok biasanya itu gak bisa dipungkiri lah guys, gitu ya. Tapi ngomong biasanya ya, gitu. Sekali lagi biasanya, so, jangan menghakimi juga ya, kan ngomong biasanya ya, kayak gitu. Nggak selalu kok, tapi biasanya kok ada orang-orang manly, kok ada cewek iya ya begini gitu ya, pasti kayak gitu sampai tak tenger gitu ya. Jadi kayak kalau di kalian sebagai cewek-cewek terus ada cowok sing lewat ngono, pilihannya cuman alis gitu. Kalau enggak omongan bahasa aliennya kalian sendiri. Nah, pilihannya cuma 4 gitu. Kalau enggak 5 gestur tangan terus ikut. Benar. Ada satu lagi sih, bisa pakai ini lidah. Gitu. begitu tuh, kayak gitu. Atau kalian punya istilah sendiri. Nah, hal ini nggak akan bisa kalian temuin sama orang baru. Kayak gitu. Sama orang baru kalian ngomong, apa sih? Tapi kalau udah pakai mata, gitu ya, sudah pakai mata, hidung, dia apa namanya hidung itu, gitu. Tapi kalau hari ini kita ngomong misalnya gitu ya, misalnya siapa namanya, misalnya Kak Natal, ya bang, kak, bot, ya ngerti boti lewat gitu misalnya, kita pasti tahu ya gitu, pasti, alah bocok lah, kalau kalian nggak punya istilah sendiri, bocah kali nggak, siapa nggak punya temen arti kalian, ya gitu, jujur aja aku aja ada ya gitu loh, istilah sendiri gitu loh, misalnya yang ganteng, wih, kiu, wah kayak gitu misalnya, orang udah ngerti, ada yang ganteng nih, mana gitu. Atau biasanya ada main jam gitu ya, apa jam 11 gitu, pasti begitu gitu. Pasti ada ya gitu. Nggak mungkin lu ketemu orang baru jam 11, apa jam 11 terus ngono kan, kayak maksudnya kayak itu komunikasi, itu namanya sudah high level language gitu loh, bukan lagi
language biasa tapi high level language gitu, sudah sing tingkat tertinggi dalam sebuah bahasa kayak gitu loh. Nah itu sering kali terjadi dalam hidup kita gitu loh, bahwa kita ngomong Tuhan aku dekat denganmu, kita ngomong dekat itu dekat kok aku kerja tiap hari, tapi giliran ada masalah, giliran ada problems, atau giliran kamu lagi nggak ada apa-apa, nggak tahu Tuhan ngomong apa, nggak tahu dikoda Tuhan. Malah yang paling parah minta gembalanya, minta pendetanya yang karunia nubuatan ya kan, yang pinter banget, udah malah minta ke sana. Gitu. Wah hari ini kita mulai mempertanyakan gitu, apakah benar bahwa kalian punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Kalau tanya aja sampai dilewati perantara orang lain, meskipun Tuhan bisa melewati itu. Tuhan bisa lewat orang lain, tapi apakah setiap always Tuhan akan ngomong lewat orang lain? Kalau lewat orang lain bisa, kenapa kalian tidak? Pertanyaannya cuma itu. Kayak gitu loh. Bahwa kembali lagi bahwa ketika kalian ngomong udah deket dengan Tuhan atau kalian berusaha mendekat ke Tuhan, caranya gimana? Cuma satu, mulailah membangun kehidupan mesbah doa pribadimu. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi membangun sebuah mesbah puji-pujian, doa. Punyailah jam doa sendiri. Itu hal yang sangat menarik gitu dalam hidup kita. Seringkali orang ngomong, iya bosen nih, Tuhanku nggak jawab. Itu stigma berikutnya. Iya, soalnya kalian belum sampai di high level language yang tuh kita terus dapatkan gitu lah. Misalnya kalian punya teman baru, terus tiba-tiba kalian ngomong kasih kode, bot gitu. Ya nggak akan ngerti. Kayak gitu. Nggak akan ngerti, pasti malah dibilang freak, apa bot tahu gitu. Nah, jadi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa sama gitu loh. Seringkali aku pernah dapat kasus ya, karena rohaniku sering ngomong gitu ya. Setiap kali aku ngambil keputusan di hal-hal yang sangat remeh, pasti disematkan gini. Aku mau tahu sebenarnya itu karena apa gitu loh, karena mereka sudah tahu gitu loh apa yang akan jadi isi pikiran gitu loh. Misalnya aku tahu ini bakal ngomel ya, kenapa itu tahu? Karena sudah sampai di titik kedalaman yang lebih dalam. Makanya banyak orang tertulis banyak yang bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul itu bukan berkomunikasi toh, bergaul itu ngomong tentang dia jadi sohib gitu kan, bukan sekedar cuman ngomong, tapi dia hadir di setiap langkah kita ngobrol sama Tuhan tanpa tuntutan bahwa kalau hari ini ada gambar diri yang salah atas Tuhan, hari aku kepada kalian bahwa Tuhan tidak pernah nuntut kalian apapun, karena Tuhan sendiri yang mati. Karena Tuhan sendiri yang sayang dengan kalian gitu. Itu dulu kita harus kertikan itu bahwa Tuhan tidak pernah nuntut apapun gitu. Makanya Tuhan tidak taruh banyak syarat ketika kalian terima Tuhan. Terima Tuhan cuma percaya mbak aku, jadilah pengikutku dan ikutlah omonganku. Itu kan syaratnya Tuhan. Tuntutannya cuma satu, percaya aku. Kalau tidak percaya aku ya percaya, gitu kan? Kayak gitu. Tuntutannya cuma itu. Oh dia mati ketika kita masih menjadi still sinners, masih OTW gitu, kayak apa sinners gitu loh, jadi masih jadi pendosa gitu. Nah jadi yang kayak apa namanya, jadi kalau kita hari ini ngomong aku punya gambar diri, kita mau perbaiki pelan-pelan. Kalau hari ini banyak gambar ayeng dalam itu kalian yang rusak atau yang salah, ya pasti kita perlu perbaiki terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ya jangan menunggu, kita mulai ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah nuntut kalian salah ngomong, nggak apa-apa loh sebenarnya. Ada satu kisah, kita nggak belajar itu kisahnya. Hari ini aku mau lebih share knowledge saja. Satu kisah di mana ada murid-murid dan guru, ada Yesus sampai tepatnya. Yesus itu turu, gitu kan? Turun bleksek ngantuk gitu kan, nggak tahu ya, kita nggak ngerti ya pasti Yesus nggak ngerti ya, bleksek karena mungkin kecapean atau gimana, nggak, tapi murid-muridnya yang sangat amat ceroboh ya gitu kan, dan sangat problem maker gitu kan. Nah
udah murid problem maker, aku mek malasano Yesus sakno ya. Kita mau mati dikasih problem maker mana murid-muridnya ngono kan. Nah, dan saat itu dia bilang gini, "Gunung, kenapa kau membuat celaka kami?" gitu loh. Ini air masuk gitu. Sing dihardik ambek Tuhan itu badainya. Bukan redahnya atau diberikan kemampuan atau kapalnya dibuat di upgrade atau khusus di perahu itu aja ditutupin nggak ada badai, bisa atau membuat kayak gitu bisa, tapi Tuhan langsung hardik badainya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, karena kita salah ngomong itu nggak apa-apa, kita salah ngomong itu nggak apa-apa, salah topik itu nggak apa-apa, kita ngerasa bener salah itu nggak apa-apa guys. Dalam berdoa itu tidak ada salah benar. Tidak pernah ada ayat yang bisa menunjukkan bahwa ada doa yang salah dan tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika lu cuma minta diri lu, dan diri lu. Kayak gitu. Yang itu pun juga benar-benar kayak lu nggak peduli sama Tuhan, itu baru salah. Tapi selama kalian berbicara sama Tuhan, itu nggak pernah ada yang salah. Dan tidak ada penghakiman. Di Roma berkata gini, di dalam Kristus ada penghakiman. Jadi apapun, ada nando, sambut apa nando, ada nando. Oke. Maaf guys. Nah jadi intinya kembali lagi bahwa di dalam berdoa tidak ada salah benar. Di dalam doa juga tidak ada yang namanya penghakiman. Yang di dalam berdoa itu tidak ada namanya tata cara. Gitulah. Jadi dari dari 3 hal ini supaya kalian tidak punya lagi dalam pribadi yang berdoa yang salah gitu loh. Dan tempat ya, dalam berdoa tidak ada batasan. Dan yang paling terakhir yang mungkin aku mau normalisasi adalah di dalam berdoa tidak ada strata. Tuhan nggak pernah taruh stratanya, cuma satu, hormati to'ai kekudusannya, udah itu aja. Selain itu nggak ada. Lu mau curhat misalnya hidungnya Erik pesek misalnya gitu. Lu mau lihat kenapa Feli rambut sak ngono-ngono gak tumbuh-tumbuh misalnya gitu. Seleher ya perasaan itu ya. Aku tuh pasti penasaran kenapa seleher gak tumbuh-tumbuh. Tumbuh berapa lama sih gitu. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Misalnya kayak gitu. Contoh. Kita sebentar. Hai Erik. Oke guys, kembali lagi bersama aku di sini. Nah, kalian jangan lupa nonton episode terbarunya BTL yang hari Sabtu kemarin kita sudah upload. Nah, kalian tonton episode terbarunya ya guys ya, sambil nanti ada background musik Wiswe, oh enggak ya. Terus juga jangan lupa support programnya kita, yaitu New Hope. Bantu-bantu ya guys. Apa yang bisa kalian bantu, kalian bantu ya guys. Oke, thank you. Oke, so ya, jadi gak ada strategi, cuma satu, hormati aja. Udah itu. Kok ada Nando C? Apa itu? Oke. Nando yang mana ini? Gitu ya. Bingung, kok ada semua Nando ini bingung. Banyak Nando bingung. Oke, nah apa namanya? Ya, welcome semua Nando gitu ya. Tadi Nando itu paling paling unik namanya. Ternyata enggak juga gitu ya. Meskipun aku lagi pengen ngiming-ngiming Nando karena aku udah makan minum matcha. Ya macam mahal. Oh Nando yang ini, halo. Oke. Nah. Ya itu Nando apa namanya angkatan atas. Oke. So lanjut ya. Jadi bagaimana hari itu di dalam berdoa itu tidak ada lagi yang namanya batasan gitu. Kita bisa ngobrol apa aja, kita bisa ngomong apa aja, kita bisa ngerasain siapa aja. Kalian bahkan bisa marah di situ, tapi jangan marah itu kan. Itu aja. Bahasanya cuma satu ya, hormati Tuhan, itu aja. Jadi seringkali orang salah berdua karena positioningnya adalah kalian sedang marah sama Tuhan. Kalian komplain dengan
masalah yang kalian ada, ya silakan, tapi jangan marah ke Tuhan. Jangan, subjeknya bukan Tuhan. Gitu loh. Gitu loh. Yang salah bukan Tuhan. Tapi kok kalian mau ngomel atas kehidupan kalian, ini nggak apa-apa. Nggak ada cara. Mazmur Daud aja juga begitu. Lihat dari yang awal dia senang, sedih, marah, ngerasa lonely, pasti kejar-kejar. Dia ngomong semuanya. Gue nggak pernah marah. Nggak pernah tercatat Tuhan marah ketika Daud ngomong kayak gitu. Karena memang itu menceritakan apa rasa hatinya. Bukan Tuhan kok jahat, Tuhan kok begitu, bukan. Tapi dia mengkomplain, dia cerita apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi ya tuh ada banyak kesalahan di dalam nando satunya hilang. Tapi maksudnya bahwa ada begitu banyak batasan, sedangkan Tuhan sendiri berkata bahwa kamu bukan lagi hamba. Hamba nggak pernah tahu apa yang dilakukan bapaknya. Yang kalau kita cerna ini baik-baik, artinya bahwa Tuhan ingin kasih tahu lebih daripada sekedar yang kamu tanya gitu loh. Artinya Tuhan ingin memberikan sebuah rancangan besar buat kamu, memberikan cara-cara kayak gitu loh. Jadi kita mulai dengan titik di mana ya apa cara berdoa? Cara berdoa cuma satu. Apa yang kamu rasa hari ini dan apa aktivitimu dalam hidupmu ini hari ini? Itulah cara berdoa. Gitu. Gak ada cara lain. Buat doa itu sebutan communication kan. Jadi apa yang menjadi activity dalam hidupmu? Apa yang menjadi kesalahanmu? Mending daripada kamu lampiaskan ke orang lain, mendingan ngapain kamu harus memisahkan tentang Tuhan dan manusia, sedangkan Tuhan pun menerima apa sih yang kalian curhatin ke manusia itu juga dia mau terima juga. Kenapa seakan-akan aku cerita ke manusia dan aku meninju Tuhan aja gitu, menjadikan dia samsak gitu loh. Jadi hari ini kita kembali ke fokus yang benar bahwa berdoa, ya apa cara kita memulai membangun hubungan dengan Tuhan adalah mempersering hubungan kita mempersering komunikasi kita dengan Tuhan. Mau ada gambar diri jelek, mau ada, itu sering terjadi. Ini hal yang paling sering jadi gambar diri yang rusak. Ya, aku sering ketemu dan lebih dari nggak tahu berapa orang, lebih dari 10 orang atau berapa, nggak tahu. Ya macam-macam lah gambar dirinya lah, kayak gitu. Nah, terus juga nah terus bagaimana kita memulainya gitu kan? Nah, sekarang kita buka ayatnya. Kita buka di Markus 1 ayat 35. Kita melihat bagaimana teladan Yesus. Ya, Markus 1 ayat 35. Nah, di sini ada di titik di mana teladan yang Yesus lakukan di bumi ini. Jadi Markus 1:35 aku bacain, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini bukan tentang harus pagi artinya, no. Siapa yang bilangnya gitu? Kayak gitu, nggak ada ya Alkitabnya ya, jangan ngadi-ngadi. Harapan sharing jangan ngadi-ngadi, jangan membuat apa yang tidak sehasta dibuat, gitu ya. Nyapek-nyapei jemaate, gitu kan. Kalau itu nggak nambah sehasta buat apa? Tapi Tuhan ngomong di sini. Kenapa sih Tuhan harus datang pagi-pagi? Karena dia harus datang ke Bapa untuk tanya apa yang harus kulakukan hari ini. Karena Yesus dengan keterbatasannya yang dia batasi sendiri, itu harus tanya kepada Bapa. Karena dia datang itu sebagai tanda kutip ya, utusan dari Bapa. Ini tanda kutip loh ya, jangan dipeluntir, jangan dibilang sesat dipeligi, kayak gitu. Tapi makin menjalankan tugasnya dari mana? Dari Allah Bapa. Dia harus terkonek dengan Allah Bapa. Dia tanya, apa yang jadi kehendakmu? Makanya kalau kamu lihat mention di beberapa lain dia ngomong, aku menjalankan apa yang daripada Bapa. Dia tanya, kayak gitu loh. Karena dia tidak tahu, karena dia ngerti bahwa ini semua tuh misteri. Nah, sama, kayak gitu. Jadi nggak as always harus di pagi. Tapi aku memberikan contoh bagaimana kita memulai mengambil hari kita.
itu dimulai daripada Tuhan. Menenangkan diri. Kenapa? Ternyata baru ngerti ketika aku dulu nggak 1 teduh pagi sama 1 teduh pagi itu berbeda ternyata. Kalau ini bahas experience ya, kayak gitu. Dalam kehidupanku juga sama. Dulu ketika aku bangun nggak 1 teduh, rasanya kayak udah pusing akan aktivitas, pusing akan ini, pusing akan itu. Tapi ketika kita mensengajakan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, hati kita itu udah mulai calm down. Itu sebenarnya. Karena hati kita ini gusar, mau kena mimpi buruk lah, mau kena pikiran OVT pagi-pagi lah, jangan bohong lah guys, pasti kalian juga ada kayak gitu loh. Apalah kepikiran kuliah lah. Kalau kalian sudah siap untuk saat teduh, taruh HP kalian, duduk diam dulu untuk calm down. Tujuannya itu untuk kita calm down dan sadari diri kita. Kalau kita lupa di awal, pasti yang lainnya lupa deh, percaya. Kebanyakan kayak gitu, aku nggak ngalamin. Makanya kenapa Tuhan tuh memberikan contoh di pagi untuk menunjukkan dia berserah. Kayak gitu. Ya Yesus kok kamu lihat tuh pagi-pagi benar apa tahu kemudian ia bangun dan pergi keluar. Kayak gitu. Bukan berarti masih teler Yesus, ya dia duduk dulu coy, dia juga manusia, nggak iso teler datang nggak bisa ya kan, nggak bisa ya, jangan bohong lah, nggak bisa, namanya baru bangun itu pasti teler gitu loh. Yesus pun ngaku ya duduk diam dulu. Atau kalian beberapa oke lah, tapi aku kurang setuju ya, maksudnya nggak setuju sih kalau kalian mau diam dulu, kalau yang adiktif takutnya kelebihan gitu. Tapi kalau memang kalian nyamannya Instagram 5 menit, 2 menit atau bikin kopi dulu ya buat. Gitu loh. Tuhan aja enjoy dengan semuanya, kalian buatnya nggak enjoy. Bangun itu jangan cari yang lain dulu. Mate angel bunyi nih kayak gitu. Gitu loh. Jadi kalau ada mama kita bangun, ayo kamu nyapu. Bentar mah, nyari hadirat Tuhan dulu. Mate tapuk kon. Ditapuk cuman kayak gitu loh, tapuk. Kalau bisa didulukan, tapi memang belum selesai, selesaikan dulu urusan yang lain. Nah apa tuh nih, nggak akan ngomong kayak lo nggak prioritasin gue, berarti ini Tuhan cuman aku masuk marah gara-gara nyapu rek. Ini loh Tuhan juga punya standar lebih daripada itu gitu loh. Tapi Tuhan tuh selalu ngomong, jadikan aku yang utama dan dasar bagi yang lain. Itu aku percaya gitu loh. Nek memang lampu mati, ya beliau token sih. Terus ngono doa. Coba korban orang lain. Gitu kan. Kak mandi, kak opo, karena peteng. Itu kalian berdoa. Nggak bisa gak cingli juga. Iya kan? Gitu loh. Nah, jadi kembali lagi. Berdoalah di titik dimana kalian memang berdoa di situ loh. Jadi bukan karena paksaan atau keharusan, tapi kehausan. Gitu. Makanya aku mau gak ada tuntutan, Tuhan gak nuntut lebih, Tuhan tuh pingin, bedakan tuntutan dan pingin. Tuhan itu pingin seperti pacar pinginin pacarnya gitu loh. Jadi kalau hari ini kita dituntut, aku minta maaf kalau banyak sharing yang menuntut kalian kayak gitu. Tapi hari ini aku ngasih, dan itu tuntutannya sebenarnya dibilang benar ya benar, tapi ya terlalu akan menjadi pedang bermata dua untuk seakan-akan Tuhan tuh banyak menuntut. Tapi hari ini aku ngajari kepada kalian, kalau kalian berdoa, ya berdoalah seperti kalian sedang berbicara sama Tuhan. Makanya aku ajari kepada kalian ya, kalau kalian berdoa, memang, dan ini juga ya, kalau kalian nyamannya buka mata coy. Gak usah sih tutup-tutupan, gak usah tutup-tutupan mata ya, tambah turu. Ya, kayak gitu, tambah ketiduran kalian. Kalau kalian nyamannya buka mata. Aku dulu kalau saat dulu, biasanya kayak gini, ini ajari ya, ini hari ini rada panjang ya guys. Cuma gini aja, diem ngeliat atas, ngobrol. Ini ajari bukan bongkar-bongkaran ya. Kalau aku lagi kesel sama domba itu 3 jam aku cerita sama Tuhan. Wah, dari A sampai Z tak cerita lo kabeh. Misalnya, pakai targetnya Erik aja. Gitu. Mumpung lagi fresh from the oven. Oke. Oh enggak jangan wis. Rupena salah langkah semua. Gue panggil pakai contoh gitu. Ya Ruben aja deh wis. Gitu kan. Nah, itu gak tegor aku pakai sopo ya. Ya wis pokoknya ada lah ya. Oh ini aja, apa namanya Steven. Nah, Steven HM dulu. Ada HM namanya Steven. Nah, gitu ya. Nah, ambil yang zaman-zaman dulu aja deh. Ya Tuhan. Susah banget ya. Oke. Jadi kalau aku cerita ya, ini gak asik ya. Oke, ya itulah.
Aku cuma duduk diam. Aku bisa pakai bantal untuk meminimkan suaraku. Kadang kan suaraku tuh banter. Meskipun kadang ngerasa suaraku tuh mini sebenarnya. Kalem, orangnya lembut. Cuman kadang waktu itu memang ya segitu lah ya. Hari ini sedikit lebih lama karena aku pengen lebih banyak praktek ya. Kayak aku ngomong gini, kadang pakai bantal, lah giniin tuh. Terus tak tutupin lah mulutku. Nah, gitu kan. Itu jam 1 pagi biasanya. Gitu. Nah, udah menyerupai kan. Pagi-pagi benar, lebih pagi dari Yesus. Wah. Oke, enggak bercanda Tuhan, bercanda Tuhan. Ada aku ditegur pas hati repot ya. Nah, jadi aku duduk gini. Aku cerita, aku pegang gini, cek mana bantalku. Nah, gini. Ini begini nih. Nah, gini guys. Diam gitu. Kadang diam, kadang ngomong. Kalau udah ngomong, nah itu panjang biasanya. Nah, ya apa ya Tuhan? Nah, itu artinya panjang artinya. Bisa pasti panjang. Gitu ya. Nah, bisa cerita gitu. Tuhan itu loh, Steven itu yang cane, ya apa sih? Karepe kok apa sih? Biasanya pakai bahasa Jawa totok, guys. Kayak gitu. Nah, satu lagi ya, kok kalian nyamannya pakai bahasa kalian, pakai bahasa kalian, gak usah sosokan bahasa Indonesia. Ya, gitu kan. Adik dicampur lagi gitu kan. Gitu. Tuhan, aku tahu gitu kan. Jenengan loh kan bingung. Iya gitu kan. Bingung ya, jadi artinya bisa bingung nanti ya kan. Nah jadi kalau kita doa aja Tuhan. Kadang sampai gini, kaki gue metingkangnya men. Bencek no orang itu tuh. Bencek no tuh. Gitu. Lah enggak apa-apa. Kapan jadi batasan mana yang menyalahkan aturan? Aku menghormati Tuhan kok. Menghormati itu sikap hati. Kayak gitu, menghormati itu sikap hati. Of course, kalau kita bisa memberikan gestur penyembahan silahkan. Tapi kalau memang kalian senyamannya seperti apa, tapi jangan dijadikan itu untuk doa corporate ya. Beda. Ini kan ngomong personal ya, personal prayer. Maksudnya kayak personal pray gitu. Tapi kalau misalnya corporate jangan. Ya karena gitu pelayan gitu kan. Ya Tuhan aku bingung, mati aku, Tuhan ini apa ya? Ini gak siap ini, si A gak siap. Jangan ngono rek. Jangan, beda. Itu setelah itu kalian gremeng ngombe Tuhan. Gitu, gremeng kan saya kurang ajar berarti gak siap pelayanan gak apa-apa. Tapi jangan corporate, apalagi yang corporate level tinggi di depan banyak orang gitu kan. Yang diterima kan jadi prayer di gereja kalian atau gimana? Yang di depan orang. Ya Tuhan gak seneng ngambil kode nih, bingung kok. Bingung kalian gitu kan. Nah. Aku jadi keinget kemarin hari Minggu aku ngobrol sama Ruben kan ben ada yang ke gereja tapi bajunya di belakang tulisannya Devil Angel. Aku bingung ini dari gereja setan dan ya apa kayak gitu loh maksudnya. Aduh aku lagi trauma lagi dengan hal-hal gitu muncul tulisan ngono. Nah gitulah intinya kayak gitu guys, kayak gitu. Jadi maksudnya namanya Tuhan gak usah begitu, santai aja Tuhan tuh main joy kok kata Yofion gitu. Nggak ya, jangan mengadopsi kata itu juga ya, kayak gitu. Nah tapi maksudnya ini kita enjoy aja kayak Tuhan bisa serampang sandal orang kayak gitu, kayak gini ya apa gitu. Lo mau ya apa? Lo Tuhan lo tak tahu, ngapain dibungkus pakai kata bagus juga? Ini DVD Tuhan mah tahu, iya. Gitu loh. Ya udah ceritain apa yang jadi keluhanmu. Tuhan kan mencek nol, harusnya saya gini, harusnya begini, harusnya begitu. Cuman jangan lupa tanya, lihat menurutmu gimana Tuhan? Isi doamu begitu? Iya, isi doaku sepanjang hidupku cuma begitu. Begitu, gitu. Literally begitu. Gitu. Kecuali doa makan. Ya gitu. Kok doa makan template, ya segini aja. Ya mau apa? Kecuali kok makan kulit, paling tambahin Mbak Ruben. Coba kan ada kolesterol gitu kan. Kayak kemarin Ruben minum 2 Coca-Cola, dia berdoa dia diabetes. Cuman aku rada bingung doanya kok gitu ya apa gitu kan. Nah tapi maksudnya kembali lagi bahwa sama gitu loh, bahwa Tuhan tuh enjoy karena Tuhan tuh lebih. Makanya Tuhan ngomong bukan hamba. Kalau hamba doanya kayak gitu. Tapi kalau teman aku gak pernah mikir kayak gitu. Cuman teman kan ada yang lebih tua. Kita terus memberikan rasa hormat kayak gitu ya, jangan kamu nggak baik kayak gitu. Maksudnya kan itu kan nggak mengganggu apa-apa bukan kayak gitu loh. Tapi kalau ini mau cerita aja, makanya nggak usah. Ya aku sebenarnya agree sih kalian sampai bertaruh di pokok doa gimana begini begitu. Aku sih enggak ya, kayak aku lebih mikir kayak Tuhan ini apa ya Hivel lagi ya, kedepannya apa enak ya gitu.
Tuhan gini loh Tuhan, panggil duit iki angel ya, gitu. Duit mana Tuhan gitu. Ada kalanya kita formal ya, terserah. Jadi kalau hari ini kita sudah membangun sebuah jarak dalam doa kita, apalagi tiap hari ini kita. Doa itu adalah kan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi kalau doamu aja salah, pandanganmu tentang Tuhan aja salah, semuanya kan salah. Karena Tuhan tidak pernah taruh religion. Tidak pernah Tuhan ajarkan sebuah agama. Agama itu ada, disahkan oleh negara. Gitu loh, untuk diakui aja. Gitu loh. Tapi itu tidak pernah tawarkan nih agama Kristen, tidak jadilah bang ikutku. Tuhan mau ngomong gitu. Tidak sebut agamanya apa, nama agamanya gak ono. Kristen aja itu dari bahasa pengikut Kristus artinya. Itu pun ejekan. Ejekan itu dipakai, saking gak ono namanya. Kayak ngono loh, anggapannya. Ejekan itu dipakai, itu jadi nama. Entah orang ngomong apa dalam itu, tapi kan nggak ada. Nggak turun dari langit kok kitabnya, tenang aja. Bercanda. Indo sekali. Oke, maaf Tuhan, Twitternya lepas. Tapi maksudnya kembali lagi bahwa iya, gitu kita tahu aja. Nggak perlu banyak gerakan gitu loh. Gitu. Kita nggak perlu nganan, ngiri. Ya, terus Tuhan datang keren. Nggak. Gitu. Kita nggak perlu begini dulu, nggak perlu begini, nggak perlu, ya gitu. Jadi simple aja, duduk kalian ngomong, itu dari Tuhan. Karena hadirat Tuhan tuh ngomong tentang tempat perjanjian kita dengan Tuhan. Itu hadirat Tuhan. Itu tempat yang dijanjikan sama Tuhan, aku bakal ada di sana. Salah satu lewat puji-pujian, Tuhan bertata di sana. Gitu. Tapi itu ladang komunikasi kita, hadirat Tuhan itu lewat doa. Jadi kalau doamu aja sudah salah, semua pasti tentang Tuhan itu salah. Termasuk tak pribadi ini kan salah. Jadi kalau hari ini kok doa kok minta tok. Loh memang kok lagi butuh minta, kenapa? Itu paling benci sama orang-orang yang terlalu munafik. Tapi kalau dia doa juga minta, Tuhan besarkan gerejaku ya padha ae. Lho. Padha ae lu minta jenenge. Gitu loh. Tuhan, ya apa dapat duit ini? Ya kan padahal minta, nggak apa-apa, minta nggak apa-apa. Cuman maksudnya adalah bagaimana kita fokus membangun hubungan yang tidak satu arah. Ya kalau kita minta, ya kita tanya, menurutmu baik atau enggak Tuhan? Nah, aku ajarin ya. Ini ajarin, bukan sesuatu yang paten ya. Kayak gitu. Aku juga nggak mau narik satu standar, nggak ada yang benar. Ya, aku nggak mau jadi pencaring yang paling wow, ngalang-ngalain Alkitab nggak pernah nulis, tambah-tambahin. Ya gitu kan. Nah jadi caranya simpel. Bagaimana ketika kau dari experience kau kalian udah ngobrol nih kan, pencet mau lagi misalnya Erik iki, gitu kan, kacamatanya melek dulu. Nah kayak Ruben dulu ya. Nah ini bisa ceritakan yang ini. Bersyukur. Nanti bisa diceritakan. Nah jadi kayak, nah ketika aku didik dia pertama kali, karena dia sangat nerd ya, sangat amat nerd gitu. Nah jadi pada saat itu gak ada cara ampuh yang aku bisa tempuh gitu ya. Aku pikir udah mau nyerah aja lu didik dia gitu ya, karena sangat amat nerd gitu ya. Meskipun kemarin pas jalan itu semua orang ngeliatin dia, kalau ngeliatin aku paling homo gitu, ngono paling ya gitu kan. Tapi cuma ngeliatin Ruben gitu ya. Dan maksudnya aku tuh tanya ke Tuhan, kok orang ini gak bisa dijangkau, wangil dijangkau, sampai nangis aku, wangil dijangkau kayak gitu. Tapi itu, dari titik itu, setelah itu aku ngambil space jin, apa sih yang jadi kehendakmu? Tuhan, ya itu, ketika kita terus bangun komunikasi, Tuhan pun, kita kan semakin peka sama Tuhan. Tuhan pun ngomong secara langsung. Dengan caranya itu. Tuhan ngomong, kamu salah love. Gitu. Kasih dia sesuatu. Di pikiran keluar green tea, ya udah, dia green tea terus. Seminggu, tiap minggu dia green tea aja. Nggak ada di sini saya gitu loh. Jadi makanya banyak sekali orang doa tuh begini. Enggak, komunikasimu aja baik, doa itu bisa jadi senjata untuk apapun. Cerita lagi, gak apa-apa, biar lama hari ini, biar kalian sekali-sekali sharingku lama. Kita kembali ke sharing lama. Nah, aku punya banyak masalah pada saat itu.
banyak pol masalah. Terus aku ngomong Tuhan, Tuhan iki yo opo? Wangel tak tumbang tangan iku. Laptopku sumen tak tumbang tangan iku laptopku. Kadang aku guyon ambek Tuhan. Tak tumbang tangan ya Tuhan yo wis rakno. Kan aku mandang dia sering tak guyoni. Yo opo sih karepmu Tuhan Tuhan gitu. Kita guyoni mau ya apa lagi gitu loh. Tak tumbang tangan. Nah, beberapa menit berikutnya bisa. Kayak gitu, literally bisa supernatural mode, gak ngerti kayak gitu loh maksudnya. Enggak karena iman orang lebih besar, enggak karena ada satu orang yang dinotis, satu pribadi yang dinotis, tetapi hubungan enggak bisa satu hari. Aku ngerasa enggak enak, ada enggak fase bosen ya, sering aku ngalami fase bosen ya Tuhan, ya iyalah, maaf Tuhan bercanda kayak gitu, hati kok langsung nggak enak ngomong gitu. Maaf Tuhan bercanda, tapi maksudnya kayak ya itu ada fasenya dipulihkan lagi kayak gitu loh. Ya gitulah. Habis ini minta maaf itu anakku. Tapi maksudnya ya itu kembali lagi bahwa ya bahwa bagaimana ini kita mulai kembali punya hubungan yang baik sama Tuhan dengan cara kita berkomunikasi, dengan kita tidak membatasi hidup kita secara rohani dan jasmani. Tuhan tidak pernah ngomong dalam satu ayat pun ada terpisah hubungan pribadi dan jasmani, hubungan rohani dan jasmani. Nggak pernah ada. Tuhan pun dari awal ngomong bahwa kelolalah bumi ini, artinya Tuhan tidak pernah misah. Jadi mulailah ngomong dengan Tuhan, tidak ada cara 1, 2, 3, nggak ada 1, 2, 3 itu bohong, kayak gitu anggapannya bohong dalam hidup kita, karena yang percuma kita ngelakuin tanpa punya hubungan, kan jatuhnya bohong, kamu tukang bohong, nah gitu kan. Nah jangan digituin ya pendeta kalian ya gitu. Nah itu hiperbola aja ya. Kayak gitu. Jangan tiba-tiba satu bohong gitu. Jangan gitu kan. Tapi maksudnya kembali di mana kita mulai ngomong sama Tuhan dan dalam kita nyetir ngene ngomong ke Tuhan kita ini angel loh saya ujian hari ini ya, kok rasanya capek hari ini ngomong sama Tuhan dibanding ngomong sendiri kayak gitu. Lama-lama kok ada suara dan nggak ngelewati firman, lakuin. Enak tuh, dua-dua ini bukan open topic. Aku pernah lagi gosok gigi, tiba-tiba ada satu pertanyaan keluar dari hatiku. Aku nggak mikir apa-apa kok, ada satu keluar. Pertanyaannya letak dalam hatiku, Tuhan lah ngetes, kok lihat waktu lah ngetes gitu kan. Ditanya ya satu pertanyaan aku lupa, hatiku jadi gusar langsung. Nggak mau kayak gosok gigi. Tapi maksudnya kadang kayak gitu. Atau misalnya ketika aku dulu kesepian ya, aku sangat pernah ya namanya gembala ya, kadang tiba-tiba langsung lonely gitu. Gak tahu kenapa ini jebakannya. Ya gitu, namanya ya kecepak lah. Pas kecepak itu lonely, diem di kasur, buka TikTok, tiba-tiba kuat, kamu kesepian ya gitu. Itu hal yang paling nggak pernah lupa, karena setelah itu aku mesti ketawa, kayak gitu. Terus aku ketawa banget, karena tuh ngomong langsung gitu loh. Kok kalian punya hubungan, dia kan juga ngomong sama kalian. Jadi kalau tak poin kan supaya kalian biar gak nuduh orang poin satu di ngawur gitu ya. Yang pertama adalah membangun komunikasi doa yang benar, punya stigma yang benar, gitu loh. Punya stigma yang benar tentang doa dan hubungan dengan Tuhan, itu punya stigma yang benar dulu. Jadi stigmanya Tuhan tidak pernah nuntut, Tuhan tidak pernah ngomong salah benar, Tuhan tidak pernah naruh jarak, Tuhan tidak pernah menghakimi, dan kalian bebas ngomong apapun. Cuman satu, hargai Tuhan sebagai teman yang lebih tinggi dari sekalian, itu toh. Terus stigma berikutnya nggak apa? Ya udah, kalian bisa berdoa dengan cara apapun, pokoknya kalian tetap dengan posisi hati yang menghormati itu. Ada yang ngomong doa di toilet salah, aku banyak doa di toilet. Gitu. Meskipun kadang kejeda, gitu ya doanya. Gitu ya, ya Tuhan, sakit, gitu. Terus lanjut lagi, gitu ya. Cuman kalau yang aduh kok jadi ngomong habis. Cuman yang paling aku benci adalah kalau langsung keluar semua, nggak bisa pikir, udah harus cepet-cepet gitu ya, kayak gitu. Nah, gitu ya, bisa dibayangin. Oke. Nah kembali ke situ ya. Jadi bagaimana kita berdoa di saat kita memang nyaman untuk berdoa, kita punya hubungan. Dan satu tips yang aku kasih, kalau kalian merem atau kalian merem sih paling gampang dilakukan ini. Kalian anggap kalian di satu ruangan kosong dan hanya kamu dan Tuhan di situ. Gitu. Kalau aku worship selalu kayak gitu, karena aku selalu anggap Tuhan itu lagi duduk dan aku lagi duduk di bawah dan aku lagi ngobrol sama Tuhan, kayak gitu. Kalau aku worship seperti itu, kalau doa juga gak pernah kebayang kayak gitu sih, sudah kebiasa gitu ya. Gitu, beda-beda lah.
Tapi itu tips yang aku bisa kasih, kayak gitu. Yang kedua adalah mulai berkomunikasi di luar dari jam doa. Dibanding lu ngoceh nggak jelas, mendingan ngerasani bareng Tuhan. Iya loh. Aku pernah dulu itu ngerasani. Ancene mulutnya nggak sediem kok ngomong ini ya. Meskipun lama gemulai gitu kan. Dan sabar gitu kan, dan lemah lembut gitu loh. Dengan sangat baik dan amat ramah baik. Enggak, itu Tuhan. Tapi maksudnya, nah pada saat aku di jalan di mall kadang gini, ngeliat orang sing kondisi gede, ngono tuh bajunya elek, apa ngomong elek ya tuh bajunya ya, ngono. Kita ngobrol sama Tuhan gitu ini. Di dalam hatimu tuh apa? Gitu loh. Apa isi hatimu? Ocehan ke Tuhan atau ocehan buat dirimu sendiri atau OVT-mu? Atau hari ini masalahmu? Ini bukan tentang mood, ini tentang orang hadir di sisi kita. Dia menjadi support system atas hidup kita. Maka justru kita dapat support system karena kita sudah ada. Gitu loh. Ini bukan tentang cara, ini tentang waktu dan apakah mau atau enggak. Jadi lu enggak doa Tuhan udah berkati, tapi kalau kamu hidupnya berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan, inilah nilai plus dari kekristenan. Kalau kalian nggak sampai di titik ini, nggak mau di titik ini untuk mulai bergaul sama Tuhan hari ini, ya kalian nggak ada bedanya dengan agama yang lain. Untung belum di live kan, gitu ya. Makanya kenapa tema ini harus cepet-cepet ya diusung, gitu kan. Nah, terus baru dibantu booster pakai iklan, wah terkenal lah, langsung kontroversial gitu kan. Gitu. Dan tidak kena linu banyak, kena kartu kuning banyak san. Kayak gitu loh. Tapi kembali lagi bahwa itu ya, bahwa kita harus ngobrol tiap hari. Itu terakhir guys, tenang, udah mau mari tenang, nggak sedih hakimi saya. Nah tapi apa namanya, bahwa sama dengan Yesus pun doain, bahkan dia itu di titik terendah dia ketika dia mau disalibkan, dia doain murid-muridnya. Gitu loh. Dia bisa baca di Yohanes 17 sendiri ya. Dia doain murid-muridnya, Tuhan tak. Bahkan dia ngomong di awal, Tuhan, bentar lagi harus diagungkan, dimuliakan, bla 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 gitu. Harus disiksa. Tapi cek doain murid-muridnya. Karena pikirannya ocehan gitu loh. Fokusnya tuh ya apa yang kalian lakuin hari ini, cerita ke Tuhan. Doakan orang lain, ya ngobrol. Kalau mau doakan orang lain itu bukan doa ini kayak Tuhan berkati ini orang. Enggak, Tuhan ini kenapa ya? Ngikira tak kendeng tak apa. Gak apa-apa mau diapa namanya. Memang kalian orangnya kayak gitu loh. Tuhan kenapa ya? Misalnya siapa ya? Sean iki. Kok menengai orangnya? Gak mau on cam pula misalnya ngono. Apa ya gak mau on cam misalnya kayak gitu. Dan Tuhan pelan-pelan jawab. Salamun di sini. Kamu kurangnya di sini. Pelan-pelan pasti Tuhan jawab. Entah lihat orang lain atau dirinya sendiri gitu loh. Ngobrol sih, banyak ngobrol dulu. Biar kalian tahu dapat high level language-nya Tuhan. Gitu loh. Coba kalian tanya ya ke orang-orang yang dekat sama, bener-bener kalian anggap dekat sama Tuhan. Yang kalian jadi panutan, tanya ke mereka. Yesus pasti jawabnya gini, biasanya Tuhan itu, pasti ngomongnya gitu. Biasanya Tuhan itu masih gini, biasanya Tuhan tuh gini, biasanya Tuhan, ya karena dia tuh hidupnya itu kayak selalu bergantung penuh, gitu loh. Kalian menjalani ini, percaya kalian kalau mau dinilai ya terserah, itu hak kalian, kayak gitu. Tapi kehidupanku, ya intinya gini loh, kalau kalian mau, kalian akan dapat kekuatan lebih, kalau nggak mau, kalian kekuatan kalian sendiri. Tidak ada dosa, terserah, itu dosa itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi kalau hari bagiku ya kamu nggak ada rugi, cuma kamu nggak dapet nilai plus saya, gitu kan. Soalnya kenapa ya, kayak orang-orang yang ngomong gini boleh ya, memanfaatkan Tuhan tanda kutip gitu kan, memanfaatkan privilege yang Tuhan kasih, ya itu pasti lebih enak dong. Karena kehidupanku ya gitu, Tuhan aku mau bisnis, gitu kan. Bisnis apa ya, muncul jebret, gitu kan. Utang misalnya, salah, nggak boleh. Misalnya apa gitu misalnya. Gitu. Utangku maksudnya, yang cowok maksudnya. Gitu. Itu misalnya. Ini ingetin apa? Misalnya, oh ya terus Tuhan bantu kamu kesini, coba kesini. Dia kan pernah jualan ini, dia pernah jualan. Itu bisa kayak gitu, Tuhan bisa tuntun. Makanya ada orang tuh sering kali ngomong tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan tuh menuntun di begini, Tuhan tuh gini, Tuhan aku bakal ngelakuin supernatural mode. Semuanya kan black, semua kan bohong ketika kalian nggak pernah ngomong sama Tuhan.
Percuma. Tuhan akan cuma ngomong satu ketika kalian jauh dari Tuhan. Kembali ke Tuhan dulu. Oh, suara Tuhan akan cuma ngomong itu. Kembali ke Tuhan. Mulai ngobrol sama Tuhan. Kembali ke Tuhan, nih ngobrol lagi sama Tuhan. Tidak ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ngobrol sama Tuhan. Oh, ada ngomong libatkan bukan cep apapun. Ya ngomong aja. Wangel ya Tuhan yo. Cek larang gitu Tuhan. Murah loh, apa susahnya gitu loh. Jadi nggak ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aku tetap dengan 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18. Ini semuanya tetap semuanya nyambung ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dan segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Tapi di sebelumnya apa? Bersukacitalah dulu. Terus baru tetaplah berdoa. Ini nyambung semuanya dan mengucap syukurlah. Ini bagian yang penting. Ini semua sebenarnya dalam satu communication gitu. Dalam satu ranah itu komunikasi terus bersama dengan Tuhan. Dia bersukacita dengan Tuhan. Dia tetap bersukacita terus bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita dengan tetap berdoa dan selalu mengucap syukur. Tetaplah berdoa dan cara mengucap syukur ini untuk cara kita memandang ke depan. Karena kita salah memandang masalah, salah memandang apa yang depan kita. Tapi hari ini dengan cara kita tetap berdoa dan mengucap syukur itu mereposisikan Tuhan, mereposisikan masalah itu kita. Gitu loh. Jadi kalau kalian anggap hari ini sebagai doa itu sebagai cara ritual, gak usah berdoa sekalian, nyape iya, kayak gitu loh. Tapi kalau kalian pingin lebih mengenal Tuhan, lebih pingin Tuhan bersama dengan kalian punya pengalaman gila, silakan ngobrol sama Tuhan. Gitu loh. Kalian nggak akan dikucilkan sampai para malaikat. Nggak pernah berdoa, enggak gitu konsepnya Tuhan. Tapi kalau kalian more, pingin lebih, silakan mulai komunikasi sama Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang suka berbahasa roh silakan berbahasa roh. Yang suka berdoa pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Portugal, Papua Nugini, terserah lu, pakai lah semuanya, gitu kan. Jawa Toto, gitu kan. Mau pakai kromo Inggil ya boleh, gitu loh. Saking Mandarinku itu males tak keluarin gitu lah, gitu kan. Soalnya aku native gitu, Mandarin. Nanti lihat konser nanti Natal ya, nanti Erik nyanyi Mandarin Natal. Tagih kalau misalnya nggak nyanyi ya, tagih. Gitu. Kalau nggak dia bayar ke aku soalnya. Nah tadi guys, ya nyanyi Mandarin 1 lagu, ya. Nah, gitu ya. Jadi ya boleh juga ya. So itu aja yang kasih ke kalian. Jadi ketika kalian pengen lebih dalam kekristenan ini, bukan dengan cara, tapi mulai ngobrol. Semuanya akan mulai pelan-pelan berjalan dengan baik. Kalau kalian masih berpikir tentang cara, gak usah doa sekalian lah, capek tidur wae. Enggak gitu loh. Tapi tetap jangan lupa ya, berdoa harus ditambah dengan kedisiplinan. Jadi tetapkan jam waktu sate dan pagi dan malam. Oke, itu minimal. Kenapa itu? Supaya kan disiplin coy. Kayak gitu. Kalau kita terlalu dibebaskan gini, kita mikir, oh pakai mood aja, jangan ya. Gitu. Pagi dan malam. Ditambah siap hari ini kita. Nggak apa-apa kok, pertama mulai dari jarang-jarang, lama-lama tambah sering ya. Guys, ayo Erik berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri ini kita satu dalam doa. Thank you Bapak, thank you Tuhan. Kau sudah menegur kami melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Biarlah teguran ini dapat kami terima dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, supaya kami bisa terus melakukan firman-Mu dan apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau berkati selalu, Kau tuntun setiap kami dengan Roh-Mu. Thank you Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya.